gitu pengalamannya. Oke, kalau dari Bang Gordon sendiri Bang, pengalaman gelap-gelapnya Bang? Ya, Bang Fadil, kebetulan kita juga pernah mengalami di subsistem Sumatera bagian tengah. Pada saat itu terjadi blackout dan kebetulan juga kita eh, hadir ya di situ untuk melakukan pemulihannya. Jadi mulai kita melakukan black start unit, selanjutnya kita line charging, kita energize line transmisi sampai kita bisa mensupport sistem sampai normal seperti itu. Terkait kejadian yang di Jawa Bali pada tanggal 4 Agustus 2019 itu memang pada saat itu di tengah hari ya kejadiannya, hari Minggu. Itu memang cukup mengagetkan kita karena itu sangat berdampak sekali kepada sekitar 21 juta pelanggan PLN pada waktu itu, dan kerugian PLN bisa ditaksir cukup besar ya, sekitar 90 miliar. Jadi terkait hal-hal tersebut makanya dari PLN mungkin sangat baik sekali untuk membuat breakthrough untuk anti blackout ini, kira-kira seperti itu. Oh, berarti cukup banyak juga pengalamannya Bang ya sama Iya. Bapak. Nah, kalau Fadil sendiri mungkin segi cerita juga pernah ngalami permasalahan karena dulu juga di bagian operasi ya Pak ya. Di waktu itu di Pulau Pisang mungkin ya karena hilangan tegangan di beberapa gardu Indo jadi ya kita harus isolatif. Akhirnya kan dongkrak-dongkrak generator Wak, siang-siang sore-sore generator dongkrak berotot deh kita kan. Jadi cukup memang agak kasihan pelanggannya juga Pak ya kalau memang ada terkendala masalah listrik. Nah Pak, jadi ini kita berkaitan dengan cerita kita ini tentang blackout gitu Pak ya. Nah, sekarang ini kan ada program PLN itu Breakthrough Anti Blackout. Nah, itu kan merupakan salah satu dari transformasi kan Pak. Dan nilai transformasi kita tuh ada 4 ya Pak. Ada green, ada lean, ada customer focus, dan ada inovatif. Nah, kalau untuk anti blackout ini Pak, dia lebih kemana? Mungkin Pak Doni bisa menjelaskan Pak. Ya, program sorry, program anti blackout ini sebenarnya jadi salah satu breakthrough dalam program transformasi PLN. Di mana program anti blackout ini masuk dalam pilar lean ya. Di sini tujuannya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan inovasi untuk mencegah atau menghindari terjadinya blackout yang ada di sistem yang kita kelola. Karena sistem yang dikelola PLN ini banyak sekali ya, mulai kalau Sumatera saja kita punya sistem Sumatera, kemudian Kalimantan juga punya 2 sistem di situ, Sulawesi, Jawa apalagi, dan di Maluku, Papua, serta di Nusa Tenggara. Perlu dibuat satu mekanisme mencegah terjadinya blackout atau padam meluas di sisi pelanggan-pelanggan PLN gitu. Itu ya makanya manajemen di PLN menetapkan salah satu breakthrough ataupun program dalam transformasi PLN ini adalah anti blackout. Ya, jadi dia lebih kayak ke maksudnya transformasi ke lean ya Pak ya, lebih Ya, masuk ke dalam pilar lean karena di sini kita akan memanfaatkan teknologi terbaru serta juga inovasi-inovasi sebagai langkah kita untuk mencegah terjadinya blackout ini. Oh iya, jadi ya memang ya lean, inovasi, dan akhirnya juga ujungnya adalah customer focus ya biar pelanggan-pelanggan kita itu dapat terlayani dengan sangat maksimal. Nah, kalau dari Bang Gondor sendiri kan Bang, jadi ini kan udah ada nih programnya ini anti blackout ini kan Bang. Apa sih Bang latar belakang makanya adanya anti blackout ini Bang? Karena kan selain dari kisah-kisah kita mungkin Bang Gondor bisa menyampaikan Bang. Oke, Bang Fadil, terkait apa yang melatar belakangi breakthrough anti blackout ini adalah tidak terlepas dari kejadian yang pada tanggal 4 Agustus 2019 tersebut. Jadi gangguan interkoneksi antara Jawa bagian barat dan timur itu mengakibatkan blackout yang secara meluas ya di Pulau Jawa. Dan juga terkait load shedding dan spinning reserve-nya itu tidak bisa mengcover dari 2,3 gigawatt yang harus di cover dan hanya kapasitas di 2,2 gigawatt. Dan juga untuk skema islanding itu masih gagal di 7 skema dari 8, dan juga untuk house load-nya itu juga mengalami kegagalan.
dari 47 mengalami kegagalan dari 37 host landing. Dan juga sistem black start yang masih cukup panjang ya untuk melaksanakan black start tersebut, sekitar 3 sampai 4 jam, dan untuk kita line energization itu sekitar 30 jam. Jadi ini sangat mengganggu sekali terhadap kehandalan kita, sehingga muncullah ide-ide breakthrough untuk anti blackout ini. Dan sehingga sistem antara di Jawa, di bagian barat dan timur itu bisa seimbang, kira-kira seperti itu Bang Fadil. Jadi dari latar belakang yang 6 tadi Bang, kalau salah ya, ada nggak sih Bang yang tindak lanjut atau yang dilakukan PLN gitu Bang, dari permasalahan yang sudah ada itu? Ya, jadi dari yang melatar belakangi tersebut muncullah beberapa inisiatif untuk mengantisipasinya. Di antaranya kita melakukan pemeliharaan dan pengoperasian secara rutin, SOP yang kita update terus untuk jaringan transmisi di Jawa, untuk yang 500 kV, dan juga kita melakukan pemeriksaan di sistem proteksi, seperti itu Bang Fadil. Dan selanjutnya kita juga melakukan SOP untuk load shedding dan island scam, defense scam kita, dan yang lainnya kita memperkuat sistem black start kita di unit-unit pembangkit agar responnya lebih cepat sehingga bisa mensupport pemulihan lebih cepat juga. Dan sistem proses line energization-nya ataupun line charging itu mengisi tegangan di sistem kita bisa lebih cepat juga. Jadi secara keseluruhan sistem interkoneksi ini bisa kita jaga dan bisa lebih handal, kira-kira seperti itu Bang Fadil. Baik, jadi sudah ada juga tindak lanjutnya dari yang bermasalah untuk menjadi lebih cepat tercover Bang ya, berarti untuk program yang akan dijalankan oleh PLN ini. Nah, mungkin kalau kita cerita tujuan ya Pak Doni ya, Pak Doni dulu. Kalau dari tujuan dari anti blackout ini sebenarnya seperti apa sih Pak yang ingin dilakukan oleh PLN Pak? Mungkin Pak Doni bisa sharing Pak tujuannya. Ya, terima kasih Bang Fadil. Jadi tujuan dari program anti blackout ini sendiri adalah kita membuat mitigasi supaya kejadian blackout tanggal 4 Agustus 2019 itu tidak terjadi lagi. Karena ini efeknya juga sangat besar baik itu kepada PLN maupun kepada pelanggan. Yang kita lakukan dengan program anti blackout ini harapannya adalah tidak terjadi lagi gangguan, karena penyebab gangguan di sisi pada tanggal 4 Agustus tersebut adalah gangguan di sisi transmisi 500 kV yang mengakibatkan terputusnya interkoneksi antara subsistem barat dan di subsistem timur di Jawa. Nah, apa yang kita lakukan untuk memulihkan itu ya salah satunya adalah dengan program ROW ya, atau right of way, yaitu inspeksi jaringan dan juga pembersihan jaringan, karena viral juga ya pada saat 4 Agustus itu penyebab blackout-nya adalah karena pohon sengon ya yang menyentuh jalur transmisi sehingga mengakibatkan trip atau padam, dan itu harus sudah bisa diantisipasi adanya gangguan-gangguan di sisi jaringan, baik itu karena pohon, karena makhluk hidup, maupun juga karena layangan. Nah, layangannya juga menjadi dalam tanda kutip menjadi musuhnya dari transmisi, karena layangan sering banyak yang nyangkut ya, bukan layangan putus ya. Iya, Pak. Layangan putus ya agak gimana gitu kan, Pak. Kalau layangan putus itu film ya. Iya, Pak. Dan lebih gimana gitu dia. Iya. Kemudian yang kedua yang yang menjadi tujuan dari program transformasi anti blackout ini adalah PLN mengharapkan ada atau merencanakan ada subsistem yang tetap bisa bertahan pada saat terjadinya gangguan pada jalur transmisi atau pada pengantar, sehingga subsistem ini pada saat terjadinya gangguan transmisi tersebut mereka tetap bisa mensuplai listrik kepada pelanggan menjadi sistem-sistem kecil, kalau kita sebut dengan island system, dan tidak mengganggu pada pelayanan pada pelanggan. Mungkin ada yang terdampak tapi tidak terlalu meluas seperti halnya kejadian di
tanggal 4 Agustus tersebut. Dan yang ketiga yang menjadi tujuannya adalah kalau toh tetap terjadi gangguan di sistem sehingga mengakibatkan padam, pemulihannya juga harus cepat. Itu kita menjadi semacam target buat kita bahwa pemulihan akibat pemadaman yang meluas ataupun pemadam sebagian itu maksimal itu 2 jam sudah harus bisa dipulihkan. Kalau toh belum pulih, maka bagian yang terkena pemadaman harus segera kita nyalakan, dan saat gangguan itu belum tertangani dengan tuntas, maka harus dipindahkan ke tempat yang lain atau di jalur yang lain, ya, sehingga pelanggan tidak merasakan padam terlalu lama di rumahnya gitu. Karena kalau udah di atas 2 jam pasti sudah pada gelisah ya. Gelisah. Nah, dan yang terakhir adalah kita tetap berusaha kalau untuk di Jawa Bali menghindari terpisahnya atau terputusnya interkoneksi antara sistem barat dan sistem timur. Teman-teman di pengatur beban ataupun di pengelola transmisi itu mengupayakan semaksimal mungkin agar sistem interkoneksi di Jawa Bali itu tetap bisa tersambung ya. Begitu juga kita di Sumatera, sistem interkoneksi antara Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan juga selalu bisa terhubung gitu ya. Demikian. Oh, Pak, jadi kan kalau paling mau nanya Pak, jadi misalnya ada gangguan misalnya nih Pak, kayak layangan putus gitu kan Pak ya? Layangan nyangkut. Iya juga sih Pak, layangan nyangkut kan, putus lain itu maknanya. Jadi Pak, walaupun dia itu di penghantar jaringan listrik yang tegangan rendah, itu apa bisa juga mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan kita Pak? Apakah harus yang tegangan tinggi dulu Pak? Sebenarnya itu mengancam kepada seluruh jaringan, baik itu di sisi transmisi maupun di sisi distribusi. Karena apa? Kalau di sisi distribusi justru potensi terjadinya pemadamannya besar karena relatif lebih rendah dibandingkan di sisi transmisi. Namun kalau untuk gangguan di sisi distribusi, efeknya itu tidak meluas seperti gangguan di sisi transmisi. Kalau di sisi distribusi, potensi padamnya itu hanya sebagian, mungkin hanya di satu jalur ataupun di satu penyulang gitu ya. Tapi kalau di sisi transmisi, maka itu yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019 itu, satu sistem Jawa Bali dengan bebannya ya kurang lebih saat itu sekitar 15.000 kilowatt itu 15.000 megawatt ya, itu padam karena sesuatu hal yang menurut kita sepele lah ya, padahal karena pohon. Konsengon. Iya, konsengon. Ya. Mana itu pohon lagi sengon itu? Oke. Nah, jadi nih ya buat peleners, ingat kalau ada orang main layangan jangan dekat-dekat sama kabel listrik, nanti bisa blackout. Hati-hati, apalagi kalau ada pohon, tebang terus pohonnya, jangan sampai kena jaringan listrik kita. Oke Bapak. Nah, sekarang paling mau ke Pak Doni juga kita Pak. Nah, dari program sudah jalan Pak ya, anti blackout-nya. Nah, realisasi progres anti blackout ini sampai saat ini seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih. Untuk saat ini program anti blackout ini sebenarnya dalam program transformasi PLN itu ada sub inisiatif ya, dari program inisiatif yang dicanangkan. Dari saat ini dari 27 sub inisiatif dari program anti blackout ini sudah dilaksanakan kurang lebih 19 sub inisiatif atau action plan-nya ya. Action plan atau tindak lanjutnya. Yang diantaranya adalah kita sudah melakukan implementasi aplikasi New Srintami untuk pengawasan jaringan. Kalau kita tadi saya sempat singgung right of way atau jalur transmisi di seluruh unit induk transmisi Jawa, Madura, Bali itu teman-teman sudah mengaplikasikan aplikasi namanya New Srintami. Dan selain itu juga teman-teman di sisi transmisi, pengelola transmisi juga melakukan improvement terhadap pengelolaan dalam hal operation and maintenance di jaringan. Dan yang ketiga yang sudah dilakukan standarisasi dan implementasi pemanfaatan drone. Nah, inilah bukti bahwa kita menggunakan teknologi baru ataupun teknologi terkini ya untuk
eh, dalam pelaksanaan proses bisnis kita. Kalau dulu orang ngawasi tower ataupun ngawasi transmisi itu orang manjat ke tower itu, tower transmisi, dan melihat apakah ada isolator yang bermasalah atau ada di sisi konduktor yang mulai putus atau bagaimana ya. Nah, saat ini sudah menggunakan drone, jadi operatornya dia di bawah nunggu melihat pakai drone, dilihat kalau memang ada kondisi anomali ataupun kondisi yang mengarah ke gangguan, baru tim pemeliharaan naik untuk melakukan perbaikan. Oh, jadi sekarang lebih safety gitu ya Pak, Ya. jadinya pakai drone, Ya. dari main pakai drone itu kan Pak, lihat gitu kan, Ya. ada yang rusak, kita betulin, nggak ada, ya udah kita pulang, ya gitu Ya. kan. Kayak main game jatuh main drone itu, Iya. ya kan. Nah, kalau Bang Gordon sendiri Bang, apa sih Bang strategi ataupun perbaikan yang dilakukan untuk mencapai anti blackout ini yang sempurna kita bilang ya, pasti harapannya sempurna. Apa sih Bang strateginya nih Bang yang akan dicapai? Oke, Bang Fadil. Terkait strategi-strategi dari PLN untuk bisa mengantisipasi ataupun jangan sampai kita blackout ya. Jadi dalam artian anti blackout ini ada dua. Strategi kita dari sumbernya sendiri, sumber gangguannya, dan juga dari pencegahan dampaknya meluas. Dari sumbernya sendiri kita harus bisa memperkuat sistem jaringan kita terhadap dampak dari sambaran petir, karena itu cukup berisiko ya. Seandainya peralatan kita kurang handal, ternyata di daerah tersebut sambaran petirnya cukup intens, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kita harus bisa lebih cepat untuk mengganti material-material transmisi yang utama yang sudah sifatnya tidak baik lagi atau sudah jelek, kira-kira seperti itu. Jadi lebih cepat kita lakukan penggantian, pemeliharaan, maka peralatan kita semakin handal. Selanjutnya terkait penanganan tower-tower kritis. Ini teman-teman dari transmisi rutin melakukan pengecekan tower, kondisi-kondisi tower seperti apa, apakah dari towernya sendiri ada kerusakan ataupun dari pondasinya, kira-kira seperti apa penanganannya, itu harus lebih cepat diantisipasi. Kira-kira seperti itu Bang Fadil untuk sumber gangguannya. Terkait untuk mengantisipasi supaya tidak meluas seperti penyampaian Pak Doni tadi, salah satunya adalah kita melakukan scanning koordinasi proteksi ya, di penghantar dan di interbas trafo. Selanjutnya kita melakukan relay yang obsolete seperti penyampaian Pak Doni tadi. Itu kita lakukan pengecekan, jika ada yang sifatnya obsolete itu segera kita ganti. Dan kita juga melaksanakan recommissioning untuk DFR dan TWS. Ini salah satu teknologi yang cukup baru juga diimplementasikan oleh PLN seperti penyampaian Pak Doni tadi. Untuk DFR ini adalah disturbance fault recorder. Jadi itu sifatnya bisa merekam kondisi pada saat terjadi gangguan dan juga sebelum. Jadi kita bisa merekod data-data untuk menjadi bahan evaluasi kita agar tindak lanjutnya maupun keputusan yang diambil bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu Bang Fadil. Dan yang terakhir TWS. Ini cukup baik juga teknologinya, traveling wave system. Jadi ini bisa mengetahui di titik mana itu gangguan transmisinya terjadi, sehingga kita bisa langsung terjun ke lapangan, menangani gangguannya bisa lebih cepat. Jadi tidak meraba-raba. Seperti itu Bang Fadil. Oh, jadi sudah disiapkan beberapa strategi yang lebih efektif ya Bang ya untuk menangani mungkin permasalahan-permasalahan yang ada. Dan tentunya dari sisi pembangkit kita mungkin kita lebih sering mengecek keandalan pembangkit kita Pak ya jadinya. Supaya agar dari sistem kita juga pembangkitnya juga andal untuk mensuplai listrik ke transmisinya. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita nih Fadil mengingatkan kembali buat teman-teman, jangan lupa ayo saksikan dan pantengin terus Go Baber kita pada kali ini. Tentunya jangan lupa
sertakan juga Q&A kalian di left chat box-nya, karena nanti akan ada hadiah buat kalian. Ada 6, ada 3 untuk penanya, 3 penanya dan 3 untuk pemenang kuis. Jangan lupa ya Wak, ajak yang lain. Kutunggu. Oke Wak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ke Pak Gordon lagi nih. Apa Bang, yang kalau untuk di Sumatera sendiri Bang ya, itu udah nggak sih strategi blackout-nya yang telah dilakukan kalau kita di Sumatera ya? Ya, baik Bang Fadil. Terkait untuk di Sumatera sendiri, seperti kita ketahui, untuk Sumatera ini ada 3 subsistem. Subsistem Sumatera bagian utara, Sumatera bagian tengah, dan Sumatera bagian selatan. Dari ketiga sistem ini, sama-sama kita ketahui, ini bebannya itu sekitar 6.300 megawatt. Jadi untuk di utara sendiri itu sekitar 2.400, di tengah sekitar 1.800, di selatan sekitar 2.000 megawatt. Jadi untuk antisipasi kehandalan bisa kita survive di mensuplai daya tersebut, makanya teman-teman dari P3BS sendiri sudah mencanangkan beberapa defense camp-nya. Di antaranya untuk under voltage load shedding, untuk overload load shedding di trafo daya, terbas trafo dan penghantar, dan juga sudah menyusun sistem UFR-nya. Jadi under frekuensi relay-nya itu untuk sama-sama kita ketahui normalnya di 50, untuk UFR kita bekerja itu di 49.2, dan untuk sistem islanding, ya Pak, tahap satunya bekerja di 49.2, dan di proses islandingnya sendiri di 48.6 Hz. Kira-kira seperti itu Bang Fadil. Dan yang terakhir, teman-teman dari P3BS sendiri sudah melakukan skema untuk power transmitter limiter ya. Jadi untuk bisa membatasi beban di sistem agar kondisi pembangkit kita terhadap sistem itu bisa seimbang. Kira-kira seperti itu Bang Fadil. Oke Bang, berarti juga di Sumatera sendiri juga sudah udah ada strategi-strateginya mungkin juga bisa mensupport sistem di Sumatera ini Bang ya, tidak hanya di Jawa Bali berarti Bang ya. Nah, kalau dari Pak Doni sendiri Pak, upaya kita Pak yang di WKSBU Pak, apa sih Pak yang udah dilakukan untuk anti blackout ini Pak, yang dari WKSBU-nya mungkin Bapak bisa sharing nih ke teman-teman yang di WKSBU. Oke, di WKSBU sebenarnya kalau kita analogikan kita di WKSBU ataupun di pengelola pembangkit ini, kita ini adalah pilot dari satu pesawat gitu ya, yang mengoperasikan atau mengontrol jalannya pesawat ya. Kalau dia pembangkit ya jalannya pembangkit. Nah, kita mempunyai mekanisme kalau di sistem penerbangan itu kan ada ATC, Air Traffic Control. Mereka lah yang memberikan izin kapan pesawat ini boleh take off, kapan pesawat ini boleh landing. Nah, kita pun di sistem kelistrikan kita juga punya namanya Pusat Pengatur dan Penyaluran Beban Sumatera atau P3BS. Teman-teman P3BS inilah nantinya yang menjadi air traffic control-nya teman-teman di pembangkitan. Mereka yang memberikan order, oke, pembangkit di Renun beroperasi dengan beban sekian, PLTU Pangkalan Susu stop operasi di jam sekian. Itu ordernya adalah dari teman-teman P3B Sumatera. Sehingga dari sisi sistem, pengelola sistem sudah diatur sedemikian rupa sehingga sistem beban kepada pelanggan ataupun kebutuhan pelanggan itu bisa terpenuhi. Nah, kita dari sisi pembangkitan, apa sih upaya yang kita lakukan ya untuk mengantisipasi terjadinya blackout atau kita sebut dengan anti blackout ini. Yang pertama adalah ini juga atas komunikasi kita dengan P3B Sumatera, kita mengimplementasikan free governor di pembangkit. Maksudnya adalah free governor ini kita set satu atau beberapa pembangkit yang akan merespon terjadinya perubahan ataupun fluktuasi sistem
kalau kita kenal selama ini frekuensi tadi disampaikan oleh Bang Godon ya, frekuensi itu kan 50 Hz. Jadi pada saat frekuensinya menyentuh atau mendekati ke titik UFR tahap 1, maka harus ada pembangkit yang merespon supaya dia bisa mengembalikan ke 50 Hz kembali. Nah, inilah yang diatur, yang di-set sedemikian rupa sehingga pembangkit tersebut tetap atau sistem bisa tetap bertahan pada saat terjadinya gangguan di sisi pembangkit gitu. Yang kedua yang kita siapkan adalah automatic generation control atau AGC. Ini juga salah satu upaya kita di sisi pembangkitan bagaimana proses startup dari pembangkit itu bisa berlangsung pada saat stop sampai dengan sinkron berbeban itu bisa berlangsung lebih cepat dibandingkan pada saat kita menggunakan manual control. Dan yang paling penting adalah kita menyiapkan operator pembangkit yang dan peralatan pembangkit yang andal, karena semua itu tidak ada artinya pada saat pembangkit kita ataupun mesin yang kita operasikan itu tidak bisa beroperasi dengan baik, tidak bisa beroperasi dengan andal. Pada saat P3B ataupun dispatcher di P3B memberikan order kepada pembangkit, tolong PLTU Nagan Raya misalnya ya, beroperasi dengan beban 90 MW, tapi pembangkitnya nggak siap. Nah, akibatnya ordernya tidak terpenuhi dan kalau pada saat itu tidak ada pembangkit yang bisa menggantikan akan mengakibatkan padam di sisi pelanggan, dan itu yang sangat dihindari oleh kita. Makanya kesiapan pembangkit maupun baik di sisi peralatan maupun di sisi operator juga wajib kita jaga dan kita tingkatkan. Demikian, Bang. Baik Bapak, berarti ini buat teman-teman nih ya yang di pembangkitan kita harus siap di booking order kapanpun oleh P3BS. Harus di order kapanpun. Jadi kita harus tersemangat khusus di pembangkitan menjaga keandalan pembangkitan kita agar kita tidak mengecewakan masyarakat kita yang tersayang. Oke? Jadi ingat, kerja. Semangat. Iya kan Bapak? Gitu kan? Ya. Baik, selanjutnya apa lagi? Pak, apa sih harapan dari manajemen terkait dengan program anti blackout ini, Pak? Ya, untuk harapan dari sisi manajemen adalah kita bersama-sama mensukseskan program anti blackout ini sebagai salah satu program transformasi yang ada di perusahaan kita. Karena dengan kita bersama-sama mensukseskan ini, program ini bukan hanya milik satu stream. Bukan hanya milik teman-teman di pengelola transmisi, tapi ada tanggung jawab kita di pengelola pembangkitan untuk kita juga tidak ingin terjadi blackout ataupun padam meluas di sistem kita. Karena ya kita pun merasakan setiap pegawai PLN itu juga pelanggan PLN. Artinya pada saat terjadinya gangguan meluas ataupun blackout, ya rumahnya juga ikut padam gitu. Dan itu juga situasinya nggak nyaman. Sehingga kita juga perlu aware ya terhadap program-program untuk perbaikan pelayanan ini, karena efeknya adalah kita juga yang merasakan. Harapan dari manajemen seperti itu, kita sama-sama berpartisipasi dalam mensukseskan program anti blackout ini supaya kita pun bekerja bisa lebih nyaman dan pelanggan yang kita layani juga akan terlayani dengan baik. Ya, oke Bapak. Nah itu teman-teman pesan dari harapan dari Pak Doni, udah Doni. Jadi kita itu dari segala sisi masing-masing divisi harus saling support untuk kinerja kita yang lebih baik lagi, khususnya WKSBU ya Wak. Jadi ketika kita pulang dari rumah kita menjadi pelanggan biasa menikmati listrik. Jadi kalau mati lampu kan kita juga susah, apalagi sekarang ini kita apa-apa pakai listrik, mau menggoreng walaupun nggak ada minyak pakai air fryer Wak. Kan sekarang lagi viral, jangan gara-gara listrik kita nggak bisa lagi pakai air fryer, udah nggak ada minyak, nggak lagi listrik, kan di demo lagi, viral lagi, kan nanti susah kayak gitu. Jadi nih Wak, kita nih lanjut nih kan ya. Kali ini kita sudah ada masuk Q&A. Nah ini kita sudah ada beberapa pertanyaan dari aku yang tersayang, terkasih, terakhlak ini dari balik layar sana. Halo.
Nah, kita akan ke pertanyaan yang pertama. Cap cip cup yang mana ini? Mungkin Bapak udah Doni atau Abang Goredon mau pilih yang mana Bang? Pertanyaannya. Yang pertama ya. Oh, yang pertama, ini Fadil bacakan. Halo Bapak Haryanto Rian, apa kabar di sana? Ini ada pertanyaannya, kan bacakan ya. Free Governor unit-unit pembangkit mana aja? Oh aja ya Wak, cantik. Free Governor unit pembangkit mana aja yang sudah efektif? Ya Bang Gordon bisa dijawab Abang. Oke, terima kasih Bang Fadil. Terima kasih Pak Haryanto Rian untuk pertanyaannya. Terkait implementasi Free Governor di unit-unit pembangkit untuk di sistem Sumatera, itu sudah ada terimplementasi kurang lebih 21 unit pembangkit ya, site unit pembangkit. Dari masing-masing site itu ada beberapa unit. Jadi untuk di WIK-SBU sendiri itu sudah terimplementasi di beberapa unit pembangkit seperti PLTA Koto Panjang unit 1, 2, dan 3, MPP PLTG MPP Balai Pungut 1, 2, dan 3, Pangkalan Susu 1, 2, 3, 4, Sipan 1, Renun, dan pembangkit-pembangkit lainnya yang mungkin yang ada di sistem subsistem tengah dan selatan yang dikelola oleh teman-teman WIK-SBS. Jadi seperti itu Pak Haryanto. Jadi untuk di sistem Sumatera ada sekitar 21 site unit pembangkit ya. Dari masing-masing site tersebut ada beberapa entitas. Jadi sudah mengimplementasikannya. Demikian Pak. Terima kasih Bang Fadil. Makasih Bang Gordon, cakep kan Pak Haryanto kan, akhirnya sudah Sumatera udah makin bagus. Doakan terus dan jangan lupa bekerja, semangat terus ya. Kalau dari Uda Doni mau pilih yang mana pertanyaannya? Ada pertanyaan dari Mr. Sajali. Halo, Mr. Sajali, apa kabar Anda di sana? Ini pasti orang Nangan Raya ini. Penyebab blackout dominan disebabkan oleh sistem transmisi sehingga menyebabkan trip di sisi pembangkit. Adakah SOP terkait pemulihan pembangkit atau pembangkit mana yang terlebih dahulu harus dibangkitkan? Oh, dioperasikan ya, Pak? Kok dibangkitkan, serem. Ya, Pak, silakan Bapak dijawab, Pak. Oke, makasih Mr. Sajali atas pertanyaannya. Ini cukup menarik ya. Apakah ada SOP pemulihan? Dalam setiap sistem itu pasti ada SOP untuk SOP pengoperasian, SOP terjadinya gangguan sebagian, SOP penanganan gangguan meluas ataupun padam meluas ataupun blackout ya. Itu sudah disiapkan oleh baik di sisi pembangkit maupun di sisi pengelola sistem. Sehingga kalau ditanya pembangkit mana yang terlebih dahulu masuk, yang pasti adalah pembangkit yang paling cepat beroperasi kembali. Biasanya kalau kita di utara ya kita mengoperasikan PLTG ya, PLTG sehingga teman-teman di PLTG ini berfungsi sebagai line charge atau mengisi di jaringan untuk mensuplai pembangkit-pembangkit yang ada di sistem ya. Atau kita kenal dengan istilahnya kalau pada saat terjadinya blackout itu kita kenal mesin-mesin black start namanya ya. Ya mereka yang beroperasi dulu, mereka beroperasi kemudian mengisi tegangan sampai kepada pembangkit-pembangkit yang lain sehingga satu sistem ini bisa pulih kembali. Demikian Bang Fadil dan Mr. Sajali. Oke, Abang Sajali sudah terjawabkan pertanyaannya. Oke, teman-teman, ini kita akan ada satu pertanyaan lagi nanti. Mungkin Abang Gordon, mungkin Abang bisa memilih yang mana Bang pertanyaannya Bang? Oke, dari Bu Doris mungkin ya. Halo Ibu Doris, apa kabar? Terima kasih sudah menonton saya pada hari ini dan Bapak yang terkece-kece ini. Ini Fadil bacakan ya. Selain meningkatkan keandalan dan kesiapan pembangkit, apa saja peran atau program unit pembangkit untuk mendukung keberhasilan program anti blackout? Oke, terima kasih Bu Doris untuk pertanyaannya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, beberapa yang sudah kita laksanakan untuk mendukung anti blackout ini adalah selain dari meningkatkan kehandalan dan kesiapan pembangkit terkait Free Governor. Jadi ada berkorelasi dengan pertanyaan Pak Haryanto tadi, bahwasannya unit-unit pembangkit kita sudah
rata-rata menerapkan free governor sehingga bisa lebih cepat responnya untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang ada di sistem Sumatera. Selanjutnya juga kita sudah menerapkan automatic generation control. Jadi sistem ramping up ataupun ramping down untuk load masing-masing unit pembangkit itu bisa lebih cepat responnya. Dan dari sisi speed drop itu juga bisa lebih smooth sehingga kita bisa mendukung teman-teman P3BS untuk pengaturan sistem di Sumatera sendiri, sehingga sistem Sumatera secara keseluruhan baik pun secara subsistem itu bisa saling mendukung antara utara, tengah, dan selatan. Kira-kira seperti itu Bu Doris, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Oke, Bang Fadil, terima kasih. Baik, Abang Gordon. Gimana Kak Doris? Sudah dijawab oleh Abang Gordon kita. Nah, buat tadi Mbak Doris, terus ada Bang Haryanto Rian, dan Bang Syali juga. Ini nanti jangan lupa ya dihubungi panitia kita, ada Deborah Francisca ataupun Rahma Jamila untuk hadiah tote bag yang manja ini ya, harganya Go-Bubber series yang seperti warna baju saya, walaupun beda-beda tipis. Ini limited edition, hanya ada di sini di UIKSBU, khususnya di Go-Bubber, tidak ada di Pajak Melati Wak ya. Oke, jangan lupa nanti dihubungi ke panitia. Oke, sayang-sayang Wak ya, ataupun jangan lupa setelah ini masih ada kuis, jadi teman-teman jangan kecewa, pantengin terus ini. Oke, saya simpan dulu ya Wak, biar gak hilang, nanti tanggung jawab kita ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan kuis. Nah, bagi teman-teman yang di balik layar TV Wak, atau HP, atau laptop, ataupun proyektor lah ya, ataupun kalau ada studio nonton boleh juga. Ini kita ada kuis, jadi kalian bisa berpartisipasi melalui handphone kalian yang bisa internet ya pastinya ya. Jangan yang HP poni-poni, jadi itu nggak bisa gabung gitu Wak. Ayo, bisa teman-teman panitia untuk join, dan mungkin ini Pak Doni mungkin ada kegiatan ini Pak ya. Terima kasih Bapak telah bergabung sama kita di acara Go-Bubber hari ini. Sukses terus, sehat selalu, dan tetap cakep. Oke, terima kasih Bang Fadil dan teman-teman di PLNers yang sudah menyaksikan Go-Bubber kali ini. Pesan kami adalah semoga program anti blackout ini bisa kita implementasikan, bisa kita wujudkan sehingga gangguan-gangguan yang mengakibatkan padam meluas ataupun blackout di sistem yang dikelola oleh PLN bisa kita hindari. Dan tetap sehat untuk semua. Sampai bertemu lagi pada lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak.